1A ingin memaparkan hasil dari materi saya, yaitu tentang akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud di lingkungan di sini itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar. Nah, oleh karena hal ini, berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan. Bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Perilaku manusia khususnya terhadap lingkungan sangatlah besar, baik dari segi positif dan negatifnya. Manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Tapi kadang-kadang manusia itu sendiri lupa dengan lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan permasalahan bagi lingkungan tersebut maupun manusia lain. Bencana alam kerap terjadi di seluruh dunia, tak lain adalah di Indonesia ini. Anehnya setiap bencana terjadi, masyarakat sibuk mencari siapa yang salah. Datangnya bencana boleh jadi suratan takdir ilahi dan boleh jadi merupakan ekspresi alam yang sedang marah. Oke. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan tetap hidup dalam sebuah lingkungan. Berbicara tentang lingkungan berarti tidak terlepas dari lingkungan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan kerukunan, kedamaian, serta ketentraman. Salah satu langkah manusia agar hidup damai dalam sebuah lingkungan adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlak dalam diri kita sendiri. Akhlak yang baik terhadap lingkungan adalah ditunjukkan kepada penciptaan suasana yang baik serta pemeliharaan lingkungan agar tetap membawa kesegaran, kenyamanan hidup tanpa membuat kerusakan dan polusi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap manusia itu sendiri yang menciptakannya. Agama Islam yaitu agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi hubungan manusia dengan alam, lingkungan. Islam mengajarkan dan menerapkan prinsip-prinsip atau konsep dasar akhlak bagi manusia tentang bagaimana bersikap terhadap alam lingkungannya. Ini merupakan wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Prinsip Islam selalu menyeimbangkan semua hal dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengizinkan manusia untuk lebih atau hanya memperhatikan satu sisi dengan menghabiskan sisi yang lain. Ini bisa terwujud dalam prinsip atau nilai-nilai Islam karena ia terbebas dari kekangan hawa nafsu dan diciptakan oleh Sang Pencipta manusia, zat yang membuat hidup mereka mulia, mendapatkan rahmat dan hidayah demi kebaikan mereka di dunia dan akhirat. Sikap Islam dalam memperhatikan alam lingkungan bertujuan demi kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sesuai prinsip bahwa di sisi Allah manusia adalah makhluk yang mulia. Allah telah menundukkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk memudahkan manusia. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia adalah bentuk yang indah, kemampuan untuk berbicara, free will, dan kemampuan berjalan di muka bumi, di udara, dan di lautan dengan berbagai bentuk kendaraan. Di samping itu, mereka juga mendapatkan anugerah rizki yang berlimpah berupa makanan yang lezat dan baik. Ditambah lagi keutamaan akal,
pikiran, wahyu, rasul, dan lainnya, serta kemuliaan dan karomah jika taat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dengan sanad mereka dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Jadi, Islam mengakui dan memperhatikan realitas umat manusia, lalu memberikan petunjuk bagaimana seharusnya mereka berperilaku dalam kehidupan ini demi mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemudian, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, kata lain etos dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, akhlak, perasaan, cara berpikir. Nah, dalam bentuk jamak atau taeta artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar seperti Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi pada asal-usul kata ini, maka etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam referensi lain, dikatakan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari atau menjelaskan arti baik dan buruk berkaitan dengan akhlak. Pada lingkungan menurut etika, arti etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nah, nilai yang benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Secara singkat, etika sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip moral, yaitu perbuatan yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat. Seperti telah dijabarkan di atas, tentang pengertian etika sebuah masyarakat, bahkan seluruh masyarakat di dunia ini, akan beranggapan bahwa sama, yaitu lingkungan harus diperlakukan dengan baik, dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya. Karena secara etika, hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat, serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri. Melihat masa sekarang di mana terdapat berbagai macam musibah yang menimpa saudara-saudara kita sendiri, itu semua tentunya tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Banyak orang menganggap bahwa lingkungan hanya sebagai objek untuk mendapatkan sesuatu tanpa memikirkan sebab akibat, dan pelestariannya berbagai macam kasus tentang perusakan lingkungan telah banyak terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, pedalaman Kalimantan contohnya. Walaupun hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjadikan sebagai lahan pertanian, tetapi hal ini tuh terbukti tidak efektif karena penjalaran api yang begitu cepat menyebabkan melebarnya lahan yang terbakar. Hal ini tentunya sangat berakibat buruk, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat dunia. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak dibolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan bumi. Lingkungan harus diperlakukan dengan baik, dengan selalu menjaga, merawat, dan melestarikannya, karena secara etika hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain, bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri. Dari Syaddad bin Aus berkata, ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah SAW. Beliau berkata,
Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan kepada segala sesuatu, binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi miliknya, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik. Kebersihan lingkungan. Kebersihan yaitu keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya itu debu dan bau. Di zaman modern ini, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteri, patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higienis yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri seperti mandi, menyikat gigi, mencuci tangan, dan memakai pakaian yang bersih. Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan memakai air dengan secukupnya dan sejenis sabun atau deterjen. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan produk kebersihan tangan merupakan cara terbaik dalam mencegah penularan influenza dan batuk pilek. Kebersihan lingkungan juga adalah kebersihan tempat tinggal juga, tempat bekerja, dan berbagai sarana umumnya. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap jendela dengan bersih dan parabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah pada tempatnya ya. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan sekitar rumah dari sampah. Nah, tingkat kebersihan berbeda-beda menurut tempat dan kegiatan yang dilakukan manusia. Kebersihan di rumah berbeda dengan kebersihan kamar, bedah di rumah sakit. Sedangkan kebersihan di pabrik makanan berbeda dengan kebersihan di pabrik semikonduktor yang bebas debu. Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan selalu menjadi perdebatan dan masalah yang berkembang. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat. Problem tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat selalu tidak sadar akan hal kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan kotoran tidak dipergunakan dan dirawat dengan baik. Akibatnya, masalah diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan, dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga ekonomi lemah. Berbagai upaya pengembangan kesehatan anak secara umum pun menjadi terhambat. Cara memelihara kebersihan lingkungan yaitu dimulai dari diri kita sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Selalu dilibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Sertakan para pemuda-pemudi untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Jika pekerjaan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik
dan non-organik, dan mempelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk kreatif dengan membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. Atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kesehatan lingkungan juga merupakan kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi. Karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam perkembangan ekologis. Jadi kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan ini yaitu manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Semua yang ada di bumi termasuk alam semesta diciptakan untuk manusia. Seharusnya kita menyadari bahwa Allah menciptakan flora dan fauna untuk kemanfaatan manusia, seperti halnya dengan mengambil manfaat dari buah-buahan. Karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai kita membuat kerusakan terhadap flora dan fauna. Dia yaitu adalah Allah, atau Allah menundukkan untuk kamu semua yang ada di langit dan di bumi semuanya, atau sebagai rahmat darinya. Ini berarti bahwa alam semesta ini telah ditunjukkan Allah untuk manusia. Manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan yang pertama yaitu tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai maupun di danau maupun di laut ya. Dan yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor karena bisa menyebabkan polusi udara. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya, seperti pupuk, pengolahan pupuk seperti itu. Yang terakhir, menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.